Imade Sedia comes from a family of Balinese performers known as Dalang. As a child, Sedia learnt the art of wayang shadow theatre from his father, Imade Sija, a famous and respected Balinese Dalang. Dalang played two important roles in Balinese society. Firstly, they are a type of priest who performs purification rituals and acts as a mediator between this world and the unseen world of the gods. Dalang are also community performers and communicators, using the wayang shadow puppet theatre to entertain the village while providing social commentary. Imade Sedia and his family live in Bona village in Gianyar Regency on the island of Bali. Di Bali, peranan dalang sangat penting. Di samping dalang itu dia hanya menghibur, juga sebagai guru loka. Guru loko itu artinya memberikan pencerahan. Karena dalam pewayangan itu bisa masuk unsur pendidikan, unsur kesehatan, unsur budi pekerti, kemudian unsur keagamaan, unsur spiritual, dan unsur pemerintahan. Dalang juga bisa menjelaskan tentang sistem pemerintahan, tentang berbagai knowledge. Makanya dalang penting sekali untuk di budaya Bali, karena dalang juga menjelaskan tentang upacara-upacara. Ada macam-macam upacara di Bali. Itu dalang bisa memberikan pencerahan, penerangan pada masyarakat. Sedia's brother Wayan Sira is an accomplished maker of wayang shadow puppets, a skill he learnt from his father as well. Here at his home, Sira makes puppets, while Sedia explains the process. Banyak dalang, kadang-kadang mereka tidak bikin wayang, tapi yang lebih bagus kalau bisa dalang itu langsung bikin wayang, karena kalau dalang bisa bikin wayang, dari proses membuat wayang itu sudah dipikirkan karakternya. Oh, ini tawalen. Suaranya dah. Dia bisa lihat dari bentuk wayang ini, vokalnya mungkin sangat rendah atau tinggi. Itu sangat membantu dalang. Proses bikin wayang kulit, pertama kulit sapi dibersihkan bulunya, kemudian direndam dan lagi dibersihkan sehingga kulitnya bersih seperti ini. Banyak juga wayang kulit dibikin dari kulit kerbau dan kulit kambing. Yang bagus sebenarnya wayang kulit itu dibikin dari kulit sapi. Ya, itu yang tebal. Kita gambar dari wayangnya, orang yang aslinya kita tempel gambar. Alat yang kita gunakan untuk bikin wayang ini namanya pahat. Ada yang bentuknya lurus, ada yang bentuknya cekung. Banyaknya pahat ini kurang lebih 25 biji. Ya, itu 25 itu satu set. Setelah begini, kemudian kita amplas biar bersih.
Jadi lubang-lubang semua ini biar lebih jelas. Kemudian lubang kecil ini namanya bubuk. Bubuk yang sekarang Siro bikin itu bubuk. Harus prosesnya memutar, pahatnya diputar gitu. Ya. Dan mau bikin wayang yang seperti ini kira-kira sekitar 3 sampai 4 hari. Kalau yang besar itu sampai 1 minggu atau 8 hari. Ya. Ini warna dasar untuk wayang yang baru selesai, dikasih warna dasar agar warnanya berikutnya lebih kuat lekatannya. Ngasih warna, kalau lubangnya kena kita harus ditiup ini biar tidak ditutup oleh catnya itu. Ini sudah hampir selesai, tinggal ngasih mulutnya dan tangannya. Ya, setelah seperti ini nanti kita kasih mulut dan tangannya. Ini tangannya nanti ini. Ya, ini kenapa kita lepas agar mudah untuk menggerakkan. Ya, ini untuk mulutnya. Gitu. Ya. Ini namanya satyaki dan warnanya ini disesuaikan dengan karakternya. Kulitnya warnanya coklat, kemudian ornamennya, hiasannya ini warnanya emas, kuning emas. Dan ini rambutnya. Ini sarungnya. Sarungnya ini ikat pinggangnya, ini ya. Setelah wayangnya ini selesai seperti ini, kemudian biasanya dalang membuat sesaji, banten. Gunanya agar wayang ini bisa punya kekuatan, namanya taksu. Dalangnya itu, setiap dalang punya di rumahnya sedang taksu. Itu memohon kekuatan, agar kekuatan roh tualen ini bisa masuk ke wayang ini, sehingga wayang ini kelihatan hidup. Jadi betul-betul wayang ini tidak orang melihat kulit, tapi yang dilihat adalah tualen gitu. Itu prosesnya dengan bebantenan. Kemudian setiap dia akan mau main dalangnya, selalu ada banten, itu diundang spiritnya tualen biar datang memberikan kekuatan dan membantu dalangnya untuk memberikan power. Made Sedia's mastery of the wayang shadow puppets is well known in Bali. In shadow theatre performances, the puppets are divided into 2 groups. Those on the dalang's right demonstrating good qualities, and those on his left representing bad. With the help of his son, Sugi, Sedia introduces some characters. Kalau dulu biasanya seorang dalang itu harus dia belajar cerita yang tradisional, itu yang penting dulu. Kita harus tahu cerita yang original, yang sebenarnya. Seperti Mahabharata, Ramayana, ada Babad, kemudian ada cerita tentang sejarah kerajaan, mungkin tentang tantri, itu macam-macam. Yang penting dalang itu harus tahu cerita yang sebenarnya dulu. Nah, setelah itu baru dalang bisa mengimprovisasi dan bikin cerita yang baru, yang modern. Itu disesuaikan dengan isu sekarang. Wayang ini namanya kayonan. Kayon artinya juga kayu. Dan kayonan juga kalau dalam bahasa Inggrisnya mungkin tree of life. Wayang kayonan ini adalah simbol juga dunia. Simbol daripada keseimbangan. Makanya kayonan digerakkan ke kanan, ke kiri, di tengah. Pertunjukan wayang selalu dimulai dengan ini dan ditutup dengan kayonan. Dan juga di tengah-tengah setiap babak kayonan memberikan kesempatan untuk dalang memberikan narasinya. Wayang ini
namanya Tualen. Tualen ini Tualen, tua artinya tua, len artinya lain. Jadi tokoh ini merupakan tokoh abdi. Ini sangat penting dalam wayang Bali karena tokoh ini sebenarnya dewa tapi rakyat. Bisa jadi dewa, bisa jadi rakyat. Dan menjadi abdi untuk semua karakter yang ada di kanan atau tokoh yang baik. Wayang ini dibikin oleh bapaknya Made, Bapak Sijo. Dan wayang ini sudah tua sekali dan dia senang pakai karena ini spiritualnya kuat wayang ini. Biasanya wayang yang semuanya bisa digerakkan mulutnya ini pasti wayangnya rakyat dan harus menerjemah atau translate apa yang dibilang oleh raja, what the king says, dan dia punya mulut yang bisa bergerak. Gitu. Ini namanya tokoh Werdah, dia abdi di Penawa untuk Mahabharata dan di kalau Ramayana dia adalah mengabdi sama Rama, dia punakawannya Rama. Ini wayang namanya Delem, dia adalah tokoh juga rakyat penerjemah. Dia tapi penerjemah di golongan wayang kiri. Seperti raksasa, seperti kalau dari Mahabharata, Duryodhana, kalau di Ramayana, Rahwana. Suaranya keras dan sombong. Wah! Ngut! Engkelam. Nah ini adiknya namanya Sangut. Maingut, 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 maingut. Tudiang. Ida sang Rahwana lakar kayun ko alase ngut. Tudiang. Ngalih Dewi Sita. Nah, ijolip Dewi Sito. Di alase. Melangut. Melang dalam. Oh, maingot, maingot, maingot. Ya. Kalau ini tokoh ini seperti tadi namanya Sangut. Sangut dia adiknya Delem. Sangut ini juga pundakawan yang ada di kiri untuk Rahwana dalam Ramayana dan untuk Duryodhana dalam Mahabharata. Dia juga orang ini sebenarnya bukan dia tokoh baik, tapi dia tempatnya di kiri. Nah, wayang ini namanya Butasya. Ini adalah tokoh, kalau ada tokoh wayang yang berubah, transformasi, ini jadi Butasya. Butasya ini biasanya tinggal di wayang di kiri, tokoh-tokoh kiri. Wah, belum. Engkang saratu. Kerasang. Engkang saratu. Enak bebareng. Singgih. Boris. Moris. Wah. Galungan is one of the most important ceremonies and holidays in the Balinese calendar. To honor and appease the gods, Sidia makes offerings to his Taksu shrine, located at the top of the family compound. His son, Sugi, also makes offerings. Ya, Hari Raya Galungan ini adalah hari raya kita merayakan kemenangan Dharma melawan Adharma. Karena dalam cerita mitos di Bali itu Raja Mayadanawa dikalahkan oleh Dewa Indra. Karena Mayadanawa itu dia menghancurkan, dia menganggap saya adalah dewa. Jadi orang-orang tidak dikasih sembahyang, kemudian Dewa Indra itu dapat mengalahkan, itu kita rayakan sebagai kemenangan Dharma melawan Adharma, agar seimbang. Made memberikan sesaji untuk pelinggih Taksu agar juga Sang Yang Taksu, pelinggih Taksu memberikan kekuatan kepada Made, kepada keluarga Made sebagai seniman, agar kita selalu dituntun ke jalan yang benar. Karena hari ini adalah merayakan kebenaran, agar kita jadi dalang, jadi penari, jadi seniman, dituntun ke jalan yang lebih benar, gitu, yang bagus. Gitu. Ya. Ada bermacam-macam jenis taksu. Jadi taksu itu tidak hanya untuk dalang saja, juga orang arsitektur, pedagang,
Kemudian semua kegiatan itu sebenarnya ada taksunya. Karena taksu itu lebih dekat, lebih otentik dengan seni, dengan seniman gitu. Makanya setiap seniman punya taksu agar apapun yang dilakukan oleh seniman ada kekuatan, diberikan kekuatan oleh taksu itu. Jadi apapun karakter yang dilakukan biar lebih memiliki kekuatan spiritual. Jadi ada roh di belakang itu. Kalau dia jadi rahwana, biar penonton melihat dia, oh itu seperti rahwana beneran. Kalau dia jadi dalang, pas dia membawa wayang dewa, orang penonton, oh sepertinya itu dewa beneran. Jadi itu yang kita cari. Kenapa kita harus punya taksu, gitu, kekuatan. Air ini juga ada fungsinya sebagai pembersih. Sebelum kita makan harus cuci tangan dulu. Jadi sebelum ngasih banten, kasih air ini dicuci dulu biar bersih, atau sampai situ juga diminum. Patung tualen biasanya tidak semua seniman juga ingin menaruh patung tualen karena madi dalang. Tualen adalah juga disebut Sangyang Wismayo atau Manik Mayo. Tualen juga disebut tuolen, jadi orang tua rakyat kecil, rakyat yang sangat bawah. Tualen juga pasti punya anak buah, punya guard juga. Sebelum kita mohon kepada tualen, kita beri upah juga. Upah kepada anak buahnya tualen itu segahan banyaknya 5. Segahan itu artinya seperti upeti atau makanan kecil. Karena kalau low spirit atau roh yang di bawah biasanya selalu diberi 5 segahan. Kadang-kadang ada yang dari timur datangnya, dari utara, dari selatan, dari barat, dan dari tengah. Kita bikin 5. Ada araknya juga, alkohol sedikit, ada beras, ada air gitu. Tualen ini sebenarnya masih bersaudara dengan Dewa Siwa. Kenapa Made taruh tualen? Karena tualen punya kekuatan yang luar biasa. Tualen yang bisa memberikan taksu kepada seniman juga. Karena tualen itu seperti universe. Dia bisa di bawah dan bisa di atas. Jadi seperti dewa dan seperti rakyat. Inilah kenapa Made pakai tualen. Tualen itu seorang abdi yang merawat, yang memprotek, yang menjaga semua dewa-dewa. Dia jadi abdi gitu. Ya. Here Sadia is performing the Wayang Lama at his village temple called the Pura Desa. In this version of the Shadow Theatre, the Dalang doesn't use a screen, as it's believed that the gods are present and are able to view the puppets directly. This special performance is an offering to the gods on the 15th anniversary of the Bona village, Pura Desa. Wang sangat makin nak hati-hati. Wah, kena kali kanan ya. Dia lawak kali sini paripurna. Dior so kena so sireng mah. No, sama kan kuasa wanita. Oke. Wano usiruk.
Balinese Hindus believe that people born during the period of the Woko Wayang, as determined by the Balinese calendar, will inherit the bad qualities of the demon Batara Kala. In order to cleanse themselves of the demon's energy, they must attend a Sapu Leger ceremony once in their lifetime. Sapu Leger means to sweep the earth clean. Sapu legernya. Oh, sapu legernya. Karena Kenten menurut kan orang wayang harus dipacarai sapu leger. Baru Here, Sudhir's father Made Sija performs at a Sapu Leger ceremony. Here, Sudhir is performing the classic Wayang Penteng, a night shadow theatre. Using a screen and an oil lamp, Sudhir performs scenes from the Mahabharata with the accompaniment of musicians. Attendants assist Sudhir by passing the puppets and tending to the oil lamp. The shadow of the puppets is projected onto the screen by the flame of the oil lamp. The audience view the drama as shadow theatre. The actual puppets, in all their detail, are intended only for the eyes of the gods and the Dalang. In this way, the Dalang acts as a mediator between this world and the realm of the gods. Carita ni resang penawang kena kena kanangayan. Hontian mangke si resang Duryodhana. Muruh kering si resang penawang ikin karya. Hontian merang hidup niyo. Bipraya ngakonakan watak yang butos pisacu bersama. Horok ang ngerukon. Ot. Sangut. Ya lom. You said Duryodhana, our king, want call all the demon? Yeah. To destroy Pandawas ceremony, temple festival ceremony. Oh, yadnya? Betul. Gede. Raksasa. Come on. Let's go. Destroy the Pandawa kingdom. Ayo.
baka cumaka gitu. Danungan basmi buto dan itu. Raksasa dulu ya deh kita nanda yo. Hei, are you dok? Hei, mati kita. Enak, yang mangkar menjelaskan keadaan nanti. Wah. Pengibarnya ini lakar orang ayah nak itu. At the end of the wayang peteng performance, Sedia lights incense and purifies the wayang puppets with holy water. He places an offering of flowers known as banten in front of the puppets. This offering acknowledges the creative energy within the puppets known as taksu, and invites Taksu to be present within the puppets for future performances. Sedia upholds the tradition of passing shadow theatre skills which he learnt from his father onto his son, Sugi. Harus ada yang melanjutkan, itu yang penting. Kalau kita menjadi seniman, harus ada yang melanjutkan. Karena ini wayang ini juga bagus pendidikan budi pekerti bagi anak-anak. Biar anak mengerti ini adalah tokoh baik, ini adalah tokoh jahat. Jadi dia juga belajar vokal. Kenapa memang Madi harus Sugi bisa wayang, karena dari bapak juga mengajar Madi begitu. Jadi Madi harus wajib mengajar Sugi begitu. Ya. Agut, kan sang rawanu. Nah, jadi ngade, kau orang saksa mau perang, ajak sang Arjuna, ajak sang Butasiu. Pendidikan. Butasiu. Oh, angge ratu. Urasan niki sang sangut nung kene nung orang saksa di ala sedanda kowe seumah rawano. Oh, saksano nih jadi jalan-jalan sebelum berteko sang orang baik tuh. Ya Bu, ya sudah. Bu. Sama-sama. Nah, udah aja masih kecil. Ya.